apa Mas? Kemarin tuh untuk mencari salah satu. Gak boleh kayak gitu bertamu ke rumah orang. Yang sopan jadi ingin kena akibatnya. Mana bakar ini? Setuju gak? Ayo penuh aja ya. Ayo kita gerobak semua ini. Ya, kalau memang kamu kuat, Bakar aja. Bakar aja ya, bakar. Bakar lah. Tetap Mana korek Mas? nanti sampai melewati batas. Aku takut saya dulu kan. Banget sih bahaya. Baik, kita lanjut besok. Kita lanjut besok satu lawan. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Alhamdulillah Gus, kemarin kami dari tim Arok sudah melakukan investigasi untuk penelitian keberadaan sosok dukun yang digadang-gadang sebagai dalang dari semuanya. Kami sudah diantarkan kemarin dari pihak keluarga yang terkena bapak ini. Dari pihak keluarga bahasanya saya diantar sampai depan rumah si dukun itu. Terus sudah ini tuh sudah valid ini. Dia pun juga sudah menyampaikan bahwasanya dia mengaku bahwasanya dia pelaku dari semua kejadian-kejadian kuyang-kuyang yang ada di desa ini. Terus apa maksudnya? Indikasinya apa? Motifnya apa? Dia neror warga itu. Motif dari sosok dukun ini kemarin tuh untuk mencari salah satu juga untuk kesaktian dirinya juga, dan juga untuk tumbal-tumbal. Jika dia tidak melakukan seperti itu, maka dia sendiri yang akan jadi korbannya. Jadi valid ya A1 itu ya? Iya, orangnya valid. itu. Tolong Gus, musnahkan saja dukunnya. Kalau bisa dibakar saja. Ya Gus, dibakar aja lah Gus, kelamaan Gus. Kalau gitu mah enaknya dibakar aja. Dibakar aja. Ya kita harus tetap tenang Mas. Kita tetap tenang, sabar. Soalnya kita juga kemarin melakukan investigasi pun ilmunya nggak main-main Mas. Kita nggak boleh sembarangan, nanti terjadi hal-hal mutah darah, mutah nanah dan lain sebagainya. Itu juga bahaya. Bentar. Mas Ali, kita harus tetap tenang, tetap sabar untuk menanggapi ini. Ya nggak bisa. Jadi nggak bisa gimana ini Mas juga. Fuad, kita tidak bisa dibiarkan itu Mas Fuad.
Pukul aja sampein ayo, pukul aja dah. Kalau kelamaan udah. Mas. Kalau Kita harus dibiarkan itu bisa nanti ibunya sama bayinya juga menjadi tumbal itu. Ini Ustadz Fuad. Ya. Itu nggak bisa dibiarkan itu dukun itu. Ya kita nggak boleh gegabah Mas. Kita harus kita punya guru, kita punya ustadz, kita harus minta bimbingan dari beliau, Gus Idris, Yai, Ustadz Fajar, dan ustadz yang lainnya. Lamaan udah ini pentung aja, udah pukul aja wes. Jadinya kita jangan gegabah musuh kayak gitu Mas. Nanti kalau sampean tiba-tiba diserang, sampean muntah darah. Nanti siapa yang tanggung jawab? Lamaan, nggak ada itu muntah darahnya. Ayolah. Ya jangan ini. Lamaan. Apa namanya nggak boleh disepelekan. Kita punya guru. Dukun kayak gitu. Kata Gus Idris juga kita nggak boleh disepelekan Mas Ganti. Gimana ini? Jadi harus kita tetap sabar Mas. Langsung aja gimana Ustadz Fuad? Ya harus Udah lah, kamu itu jangan belagu. Kemusrikan di depan mata. Ayolah. Ya, harus sabar. Buruan. Bentar, Harus Mas. sabar. Tenang. Nggak boleh pakai emosi. Ayo buruan, kelamaan. Boleh, jangan. Jadi kita Mana nggak sih boleh rumahnya, di mana? Rumahnya sih lumayan. Kalau jalan dari sini sih. Jadi gimana nggak bisa dibilangin ini. Di mana Pak rumahnya Pak? Ayo Pak, Tuh di sebelah sana rumahnya. Langsung aja kita datengin aja. Samperin aja lah, kelamaan. Kita kan ada guru Mas. Harus sabar Mas. Kita kata gurunya jangan. Gus Idris sama Yai mengulang kamu ini li. Berarti kamu nggak dengerin. Terus kita harus Gus? berarti harus Langsung aja Gus. sabar, nggak boleh gegap. Ngapunten Gus. Iya, pasti kita akan datangi sih. Tapi jangan dengan emosi. Karena musuh itu pintar cari celah kita. Kalau kita mendatangi musuh, itu dicari celah kita. Makanya godop itu adalah pintu setan. Hati-hati. Kalau kalian godop itu marah. Kalau dalam keadaan marah, kita bertarung melawan musuh, maka celah-celah akan mudah. Kalian akan mudah dikalahkan, sesakti apapun. Takutnya tambah menyebar Gus kemana-mana. Pasti kita datang kita akan datang. Cuman kita harus pakai siasat. Strategi Rasulullah sendiri ketika perang ada strateginya. Nggak langsung hajar aja. Mentang-mentang kita jumlahnya banyak, lawan satu kita langsung hajar belum tentu. Hati-hati loh. Saya nggak tanggung jawab kalau ada terjadi apa-apa di antara kalian. Kalau nggak bisa mengontrol emosi. Nyuwun dongane jenengan Gus. Ya kita bersama-sama. Intinya kita bersama-sama. Apapun yang terjadi harus bisa kontrol emosi ya. Kalau kalian nggak bisa kontrol emosi, maka kalian sendiri akan mudah ditaklukkan dan dikalahkan. Paham ya? Ya udah, sahabat, kita akan mendatangi dukun itu yang dapat informasi dari beliau, warga, korban, dan juga dari tim Arok. Kita langsung klarifikasi, menanyakan tabayun secara Islam ya, tabayun apakah benar atau tidaknya. Jangan asal gerbek-gerbek aja. Minggir dulu, ada motor ya, banyak motor sini. Terus kira-kira strategi apa ini Fuad? Ya kita harus saya ikut aja apa kata guru, apa kata panjenengan Gus, apa kata sampean, strategi apapun yang sudah diajarkan sama panjenengan, insya Allah kita akan lakukan. Sepeda lagi. Soalnya di tengah jalan. Awas kameramen. Baik sahabat, kita langsung saja datang ya. Ayo, bismillah yuk. Di mana? Tunjukkan jalannya. Sebelah sana Gus. Oh ya. Tapi benar yang kemarin ini kan Pak ya? Iya, Benar. Ini rumahnya ini benar. Kemarin kita pun juga datang sama. Ya. Bagus, saya cuma menunjukkan aja, saya nggak berani masuk Gus ya. Iya, siap Pak, nggak apa-apa. Ini rumahnya Gus, betul. Ini rumahnya Pak. Yes. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ali sabar. Tata krama. Ini Ali Sabar. Ali sabar Ali. Ini sih Mbah. Mbah, masih ingat sama saya Mbah yang kemarin kesini? Kesini Mbak. Ada keperluan apa Ya, rame-rame? Ini Kami di sini pun kemarin saya di sini sama tim Arok, sekarang saya kesini sama guru kami Gus Idris. kesini bersama guru kami Gus Idris, niatnya kesini silaturahmi ke tempat sampean. Yang pertama, yang kedua
Saya juga dari tim Arok juga silaturahmi ke sini. Ini sampeyan ya, kita ngobrol-ngobrol ya, Mbah ya. Silaturahmi. Ya. Bukannya secara baik-baik, kenapa dobrak-dobrak pintu saya? Minta maaf dari apa kawan kami tadi, tidak ada sopan santun sama sampean. Saya minta maaf sama. Udah lah, jangan banyak omong. Hajar aja ini. Kita harus kalau bertamu itu harus punya sopan santun, Li. Kita ingat kata Gus sama Abah, kita harus utamakan sopan santun. Kamu munafik kamu itu loh, kemusyrikan depan mata. Iya tahu, Li. Kita jangan pura-pura baik, mentang-mentang ada Gus. Di sini ada Jangan guru. rame. Gak boleh kayak gitu mertamu ke rumah orang. Yang sopan sedikit kenapa? Kita jadi di sini, Li. Yang sering kali yang diucapkan Gus sama Abah, kita harus jaga akhlak, adab sama orang tua. Walaupun itu musuh, kita harus jaga sopan santun. Gak perlu sama musuh kayak gini, adab Kita juga perlu. harus menghargai. Hajar aja langsung. Ya, kita harus sabar. Musyrikan ajar selesai Bu, udah. Saya minta maaf ya, Mbah ya, kalau ini, Mbah. Gak boleh dorong pintu kayak gitu. Mertamu tuh secara baik-baik. Saya minta sebagai santrinya Gus sama Abah, saya minta maaf sama sampean ya, Mbah ya, atas kelakuan Mending kawan saya tadi. kalian semua pulang dari rumah saya. Keluar dari rumah saya. Jadi gini Bu, ini Mbah, kita nggak bisa pulang sebelum masalah ini selesai. Kan dari kampung sini. Apa menerima akibatnya dari saya nanti? Ya, saya Udahlah, ini kayak gini harus dibakar aja sekalian ini. Aduh. Tuh, Jangan. Kelamaan ini. Duduk dulu, jangan gitu. duduk dulu, Li. Kamu loh kelamaan ini loh, bakar aja Ya, sekalian. kita harus sabar, Li. Tak tanya dulu. Bentar, harus Kita tenang. bertamu tempat orang, harus sopan santun. Duduk dulu. Ini loh, sahabat Gio. Jangan rame di Saya sini. ini pasti saya didukung oleh kalian. Kenapa? Ini kemusyrikan. Bakar ini, setuju nggak Gio? Pentung aja li, ayo. Ayo. Wah. Jangan rame di sini. Ini rumah orang. Ngerti kalian? Sopan sedikit kenapa? Mertamu nggak pakai aturan, rame di rumah orang. Li, kita harus tetap tenang, Li. Ini loh, sahabat Gio. Sahabat Gio, dukung saya dibanding kalian semua. Pasti ngedukung saya. Iya. Kalian tahu, itu Li. kelamaan, nggak sajet. Gio ini sukanya Kita ini sajet. hati-hati loh, Li. Nanti kalau kamu diserang muntah darah, siapa yang tanggung jawab? Gitu loh, Li. Ada muntah darah itu. Kita di sini kan selaku santri. Santri kan punya tata krama, Mas, yang sudah diajarkan. Tata krama ke ketat. dia. Tata Iya, Semua Kita pun. ke semua harus tata krama, sama musuh kita juga harus punya sopan duduk santun. semua. Diam, duduk semua. Ini rumah orang. Mertamu nggak pakai sopan. Duduk, silakan duduk. Lamaan li, udah li, ayo li. Pukul aja udah wes. Ini ya, pakai ini ya. Duh, kelamaan. Kalian belum tahu siapa saya. Kepingin kena akibatnya. Mana akibatnya? Tunjukkan kalau Anda sakti. Kuyangnya mana kuyangnya? Hah? Kuyangnya mana? Duduk dulu, tenang dulu, Li. Kita di sini selaku santri, ada guru juga, harus tenang kita tuh. Aduh. Harus ini loh, Li. Sopan. Sampai ini sama Mas Iwan nggak ada sopan santunnya loh. Percuma Gus sama Abah ngajarin sampai sopan santun, ngajari sampai akhlak. Kamu loh itu Percuma. kayak penceramah. Ngapain di sini kalau ceramah? Ya saya mengingatkan, bukan penceramah. Sama Gak perlu saya diingatkan buat orang kayak gini. Orang kayak gini bakar aja langsung. Mana kuyangnya? Gimana Ustaz buat ini? Dari mana kalian tahu kalau aku punya kuyang? Dari mana? Loh, kemarin itu Bu, sama tuh Pak, sama saya kemarin kan habis kesini tanya-tanya tentang itu, ibunya yang bilang sendiri pelaku dari kuyang-kuyang di desa ini untuk apa kesaktian kalau jenengan kalau enggak apa mencari tumbal-tumbal nanti sampean sendiri yang akan mati. Kemarin ibu kan bilang gitu. Masa lupa Bu sama wajah-wajah ini, Masya Allah. Iya, Kalau iya. bisa Memang saya akui aku punya kuyang. Kepingin Mana tahu. sekarang kuyangnya? Kepingin Mana? tahu. Mana kuyangnya?
Ditaruh di mana? Apa perlu saya gerobak semua ini? Ya, kalau memang kamu kuat, hadapi kuyangku. Mana? Sebentar ya, saya panggil. Awas kameramen, jangan jauh-jauh. Datanglah. Dekat kameramen. Datanglah. Datanglah. Mati kameramen. Wah, Itu kuyangnya itu. udah jelas. Lihat mata kalian itu. Hei, lihat. Orang kayak gini harusnya dibakar sama kuyang-kuyangnya itu. Kalian pada diem aja gimana sih? Ntar Kita sampean bukannya kalau diem kena nih. akibat loh nanti. Kita harus hati-hati loh lawan Mbah ini. Duh, lama. Jangan Ingat, langsung sembarang bentar, Wi. Ingat. nggak boleh pakai emosi kita. Kebanyakan ngomong ini udah apa jelas-jelas sudah ada kok. Sampean Mas Irwan, Mas Ali, kan kemarin Abayai Gus sudah tahu, tetap melakukan dengan kesabaran, tenang, jaga tata krama. Abayai sama guru Gus Idris juga sudah mempelajarkan seperti itu. Jadi harus jangan kayak gitu. Kita harus Nanti kalau terjadi apa-apa sama sampean ini. Soalnya kemarin pun luar biasa ilmunya pun nggak Kalau bisa biasa. gini ya Mbah, sampai tolong sama Udah lah, saya di nggak sini. perlu yang Harus sampean pekerjaan yang menjolimi orang, perbuatan sampean ini yang musyrik harus kalau bisa sampean berhenti. Kalau bisa sampean bertobat. Jadinya gini Bu, jadinya gini Mbah, sampean harus bertobat. Jauhi sifat-sifat sampean yang ini yang musyrik, yang percaya sama setan. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sampean bertobat. Udah lah, buat Kalau orang kayak bisa saya gini, menasihati, buat orang kayak Bu. gini ini nggak perlu yang namanya adab, nggak perlu ada yang namanya akhlak. Kemusikan Namanya yang udah gini loh, Li. Duduk yang dulu. udah ngebunuh orang kayak gini loh. Iya, tahu Li. Allah aja Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lah kita walaupun sama musuh harus sopan santun kita, Kamu Li. kalau mau ke ceramah pulang aja sana. Bukannya menceramah, Li. Nanti kalau ada terjadi sesuatu sama sampean loh, Li. Saya yang nanggung. Ya Yang Allah. penting nih Gimana, orang Ustaz udah nggak Fuad? ada. Ustaz Fuad, gimana Ustaz Fuad? Terserah dia, yang penting kita sudah mengarahkan dia maunya kayak gimana ya, kita cuma dekingi beratnya. Terserah dia mau melakukan apa, kita dekingi apa, backing kalau sama bisa kita guru. mencegah. Udah lah, ambil aja itu kuyangnya itu tuh. Bakar aja udah. Apa orangnya juga dibakar dukunnya ini? Astagfirullah, Li. Lamaan Li, ayo bakar aja Li, ayo Li. Bakar aja lah, bakar. Lamaan guys. Li. Ustaz Fuad, ini Kalau mengambil kuyang itu, kalian tahu akibatnya. Apa akibatnya? Hati Masalah dan, jangan hati dan dihalangi. jantung kalian bisa kemakan. Gak perlu. Yang penting kuyang sama ibunya ini loh. Dukun ini loh. Buang aja sekalian. ya kita harus sabar Li, harus jangan pakai emosi, kita harus tetap tenang. Soalnya ini nggak boleh gegabah loh, ini bukan dukun sembarangan ini loh Li. Allah itu nggak suka orang kelemar-kelemar kayak kamu. Orang Ya, tuh suka, bukannya Allah itu sukanya kelemar-kelemar. sama orang yang satwat gitu loh. Sekarang silahkan, kalau nggak bisa saya omongin silahkan. Kalau ada resikonya saya nggak ikut tanggung jawab. Oke, nggak ngambil. Ini saya ambil ini. Hah, mana? Saya ambil ini. Taruh. Bakar aja. Taruh, Li. Bakar aja ya, bakar. Bakar lah. Bakar kelamaan Li. Bakar aja, bakar. Wis Ya, bakar. bentar, Li, kita Li. bentar Mas, terserah dia. Kelamaan wis. Jadi Dia mau gimana Ustaz ngapain. Fuad? Kita sudah mengingatkan Iya. tapi Ali Terserah, sama terserah. Mas Iron masih Terserah tetap dia. saja. Bakar Li, bakar Li. Tapi kalau ada apa-apa Gimana ini? Dia sudah menanggung resiko. Ya, sudah. Dia sudah menanggung resiko. Mana korek, dia mana bilang korek? sendiri. Korek mana korek? Koreknya Bakar sebentar. aja kalau berani, bakar aja. Bakar aja kalau berani, bakar aja. ada korek. Tahu akibatnya nanti. Bakar. Mana koreknya? Kalau mau bakar, sampean harus tetap hati-hati Mas, nggak boleh gegabah. Sampean harus tetap hati-hati. Nanti sampean siap menanggung resiko. Ya. Kelamaan.
Mas. Bakar nih, ayo nih. Anu Jin. Gimana jadi Ustaz Fuad ini udah melewati batas. Aku takut saya. Aduh kan? Bener kan? Bener kan? Iya. Makanya kan orang ngomong Mana ya? ya Allah. Dua ini. Dua ini. Bangun. Tolong ini ambil air. Air putih. Kasih air. Kita harus anu nih. Satunya mas. Satunya kasih. Kasih. Ayo Mas. Minum Mas. Minum Mas Sidan. Weh, anak muda. Saya ambil jantungmu. Saya makan jantungmu. Habiskan kalian semuanya. Jangan. Kalian sudah merusak rencana saya. Saya minta maaf, Nek. Ini. Mbah. Jangan sakiti teman saya, Mbah. Siapa yang suruh? Anu, kita bawa Mas. Ayo Mas Irwan. Ya Allah. Ayo Mas. Langsung. Ya Allah, kita kan sudah ini tadi Ustaz Fuad. Inilah yang terjadi bila kita tidak punya sopan santun tempat orang, ya kan? Apalagi puyangnya juga langsung fokus nggak usah banyak bicara. Bang, yang satunya tadi gimana Bang? Alhamdulillah yang satunya udah agak baik, tapi yang satunya parah ini. Soalnya yang bakar kameramen itu dia. Yang bakar juga kebawa hawa nafsu tadi itu Bang. Ini alhamdulillah yang satunya ini Mas Irwan ini gimana ya? Sudah nggak terlalu parah lah. Nggak terlalu parah, jadi ya lumayan alhamdulillah sudah bisa masih lemes dia. Masih lemas. Nanti mungkin dibawa ke UGD atau gimana itu. Untuk yang Mas Ali itu gimana? Ini masih parah ini. Coba dicoba dulu. Coba dibantu. Dibantu Mas, ganti. Hati-hati loh, ntar kena sampean. Hati-hati Mas. Allah. Hati-hati Mas, energinya kuat banget. Waduh, kuat ini Mas. Tolong salah satu dari ini santri panggil Gus sama Gus. Ini gawat ini. Coba Mas, tolong panggil Gus Mas. Mas aja ini. Mas, ini saya ini dulu. Mas aja. Sampean panggil Gus. Ayo panggil Gus. Cepat Mas, lari Mas. Gus, assalamualaikum. Gus. Ada apa? Bahaya Gus ini. Ini Gus Ali Gus. Keadaannya memburuk Gus. Bahaya Gus. Semakin memburuk Ali Gus. Semakin memburuk. Tapi ini kita lanjut. Kapan hari Ali genting banget Gus, bahaya Gus. Baik, Mbah. Kita lanjut besok. Kita lanjut besok 1 lawan 1. Ya, saya tunggu. Ayo. Itu kalau dia dengan emosi melawan musuh. Di mana? Di mobil Gus. Di sana. Ini Gus Ali sekarang iya parah ini nggak bisa dia satunya nggak apa-apa. Satunya alhamdulillah yang satunya lumayan. Nggak terlalu parah Gus. Minta tolong Gus, ini energinya kuat sekali ini Gus.
Soalnya tadi yang membakar kuyangnya Ali, Gus. Tadi Gus. Itu karena sudah dia tak peringatkan nggak mau dengerin, Gus. Dia melawan musuh dengan emosi. Itu mudah. Jantungnya sekarang lagi diambil. Minta tolong sama Junan, Gus. Allahu Akbar. Cepet kasihkan madu, minum madu. Tanya Malik. Mas Wat, tolong tanya Mas. Sudah dimatikan aja kamera. Kasih madu. Biar fit lagi. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana